Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan bahas mengenai penyusunan laporan pelayanan administrasi kesehatan part 3. Di sini kita akan bahas mengenai langkah-langkah dari membuat laporan. Sebelumnya kan saya sudah upload part 1 dan part 2-nya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu baru lanjut di video ini ya, supaya teman-teman bisa lebih mengerti lagi mengenai penyusunan laporan pelayanan administrasi kesehatan. Namun sebelum kita mulai di videonya atau di materinya, bagi teman-teman jangan lupa dukung dulu channel aku dengan cara subscribe agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian bisa juga komen konten apa selanjutnya akan kita buat. Dan teman-teman jangan lupa untuk menyalakan notifikasi lonceng agar jika aku upload video, teman-teman bisa dapat notif. Selamat belajar teman-teman. Jadi sesuai dengan judul atau di thumbnail, materi kali ini kita akan bahas adalah langkah-langkah membuat laporan dalam pelayanan administrasi kesehatan. Jadi saya ingatkan dulu bagi teman-teman, mungkin saya lupa menjelaskan tadi di awal bahwa materi ini saya kutip dari modul pelatihan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional administrasi kesehatan yang diterbitkan oleh Pusdiklat SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jadi materi kali ini sangat-sangat bisa kita garansikan isinya, yaitu karena berasal dari modul pelatihan ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun laporan. Pertama, yaitu menetapkan perihal atau subjek dan judul laporan. Langkah awal dalam membuat laporan adalah menetapkan perihal subjek laporan. Maksud ditetapkan perihal atau subjek laporan ini agar hal-hal yang dilaporkan jelas. Kemudian ada pembatasan permasalahan yang jelas. Kita dapat memenuhi keinginan pihak-pihak yang akan menerima laporan. Dalam menetapkan perihal laporan, kita harus memperhatikan apa saja yang akan diinginkan pimpinan sebagai pihak yang meminta dan akan menerima laporan yang telah kita buat. Maksud yang selanjutnya itu agar laporan yang kita buat mudah mengumpulkan data. Contohnya yaitu seperti seseorang pimpinan departemen X meminta laporan tentang keuangan proyek semester 1 tahun 2020. Kemudian kita dapat menentukan judul laporan sebagai berikut. Jadi judulnya itu laporan keuangan proyek semester 1 tahun 2020 Departemen X. Atau apabila Anda telah menyelesaikan suatu kegiatan, Anda dapat atau teman-teman dapat menentukan perihal atau subjek laporan yang telah teman-teman kerjakan. Setelah menetapkan perihal dan judul laporan, selanjutnya teman-teman harus mengumpulkan data. Ada beberapa data yang dapat teman-teman pergunakan dalam menyusun laporan. Misalnya surat keputusan dan landasan-landasan yuridis lainnya. Kedua, skema atau struktur organisasi. Data yang ketiga, data kepegawaian, keuangan, material, peralatan, dan sebagainya. Data yang keempat itu rencana kegiatan. Kelima, notulen rapat. Keenam, bisa berasal dari grafik tabel, bagan, dan dena. Ketujuh itu bisa dari uraian tugas. Kedelapan bisa juga kita peroleh dari buku pedoman kerja. Dalam pengumpulan data ada beberapa metode teknik pengumpulan, terutama untuk data primer ya teman-teman, yaitu kita bagi menjadi 3 macam. Pertama itu metode pengamatan atau observasi. Pengamatan biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena apa saja yang akan kita selidiki.
Menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1995, metode pengamatan ada 3 jenis, yaitu pertama, observasi partisipasi, itu merupakan suatu observasi bila seseorang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi, bukan pura-pura semata. Metode pengamatan yang ketiga yaitu observasi sistematik. Biasanya disebut juga observasi berkerangka, yaitu observasi yang mempunyai kerangka dan membuat faktor-faktor kategorisasinya yang telah diatur terlebih dahulu. Oke, menurut Sutrisno Hadi, faktor pengamatan yang ketiga yaitu mengenai observasi eksperimental. Ini adalah observasi yang dilakukan dengan mengendalikan unsur-unsur penting dalam suatu situasi agar situasi itu dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghindari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari situasi tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan metode pengamatan, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Dengan menggunakan kuesioner, kita dapat mengumpulkan data perbuatan yang sangat pribadi. Data ini tidak bisa didapat dengan metode observasi. Ada 2 macam metode kuesioner, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Maksudnya kuesioner langsung itu bila daftar pertanyaannya dikirim langsung kepada orang yang ingin diminta pendapatnya. Sedangkan kuesioner tidak langsung bila kuesioner tersebut diberikan kepada orang atau seseorang yang menceritakan tentang keadaan orang lain. Jadi kayak pihak kedua ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita menentukan metode pengamatan, metode kuesioner, selanjutnya itu adalah metode wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang dapat mengungkapkan tentang tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, pandangan pribadi. Oke, setelah langkah-langkah selanjutnya yang akan kita bahas setelah menetapkan perihal pengumpulan data, kemudian kita akan bahas yaitu mengenai evaluasi data. Langkah pembuatan laporan berikutnya setelah dilakukan kumpulan data tersebut kemudian dievaluasi. Mengapa data kemudian dievaluasi? Karena data tersebut dapat direlevansikan dengan kebutuhan, apakah sahih atau valid, apakah data yang kita peroleh itu bisa berkualitas, serta benar secara kuantitas. Setelah kita mengevaluasi data, maka selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu mengelola data yang telah kita peroleh. Pengklasifikasian data, kegiatan penggolongan aneka ragam data ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Pengklasifikasian data akan sangat berguna untuk pertama itu menyusun sistematika laporan. Kedua, menentukan data mana yang perlu diolah dan data yang mana yang perlu ditinggalkan dan tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam laporan yang akan kita buat. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengkoreksi data yang telah kita peroleh. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semangat bagi teman-teman yang lanjut di SKB, semoga dimudahkan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.